Pria yang matanya diperban ini mampu berjalan dengan lancar tanpa takut menabrak. Melihat itu, orang-orang di sekitar merasa heran karena bagaimana mungkin mata yang tertutup perban bisa berjalan begitu baik. Saat sampai di toilet, pria ini sadar kalau matanya pakai perban. Saat dia sedang kebingungan dengan apa yang sudah terjadi padanya, tiba-tiba matanya bisa melihat dalaman cermin menembus tembok sampai menuju toilet perempuan. Bahkan dia bisa melihat kalung yang ada di balik pakaian suster ini. Setelah kembali ke kamarnya, pria ini melihat jelas wajah dokter yang menggunakan masker. Untuk memastikan penglihatannya, pria ini meminta agar dokter melepaskan maskernya, dan saat dibuka, wajahnya sama persis dengan apa yang matanya lihat. Tak hanya itu, dia juga melihat dalaman apel yang sudah busuk. Ternyata, pria ini memperoleh kekuatannya akibat goresan serpihan batu giok berbentuk mata yang pecah karena terkena tembakan perampok yang masuk ke tempatnya bekerja untuk mencuri barang-barang antik. Setelah pria ini keluar dari rumah sakit, dia pergi ke tempat bekerja. Tapi dia malah dipecat. Lalu seniornya memberikan cendera mata untuk dirinya. Ternyata matanya juga bisa melihat masa lalu suatu benda. Benda yang dikasih seniornya itu adalah barang asli peninggalan zaman dinasti kuno. Keesokan harinya, temannya memperlihatkan suatu benda yang menurut temannya berharga sangat mahal. Namun mata pria ini bisa tahu kalau ternyata barang itu tiruan yang diproduksi secara banyak dan bukan peninggalan zaman dinasti. Temannya gak percaya, dia kekeh kalau itu barang mahal. Pada sore harinya, mereka pergi ke tempat jual beli barang antik. Temannya ini mencoba untuk menjual benda tadi, namun gak ada satupun yang mau menerimanya karena itu barang tiruan. Saat penjual ini mengeluarkan barang antik dari bajunya, seketika pria ini mengeluarkan kemampuannya untuk melihat asal-usul benda itu. Ternyata benda itu memang bernilai sangat tinggi. Dengan segera pria ini menawar benda itu. Awalnya si pemilik gak mau menjualnya. Dia mengatakan kalau barang antik itu kandang jangkrik. Jika jangkrik dimasukkan ke sana dan berbunyi, maka suara yang dihasilkan akan lebih merdu. Setelah tawar-menawar, akhirnya si penjual pun menghargai barang itu dengan harga 2000 yuan. Namun temannya menahannya dan mengajaknya pergi. Si penjual pun menurunkan harganya menjadi 600 yuan. Tanpa pikir panjang, pria ini langsung membelinya. Setelah menjadi miliknya, tiba-tiba datang seorang wanita yang akan membeli barang itu dengan harga 100.000 yuan.